Perkenalkan, nama saya Vera Kusandayani, kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan memenuhi ujian praktek bahasa Indonesia, yaitu menganalisis novel. Di sini saya akan menganalisis novel yang berjudul Dear Nathan. Selamat menyaksikan. Tema: percintaan di masa putih abu-abu, alur-alur campuran. Karena jalan ceritanya dijelaskan berturut-turut dan terkadang membahas masa lalu. Pada awal cerita diawali dengan pengenalan tokoh, dan tokoh si utamanya bertemu dengan lawan jenisnya. Pada suatu kejadian timbul suatu pertentangan yang berlanjut ke konflik atau hikmah. Kemudian membahas tentang masa lalu tokoh utama dilanjutkan dengan anti klimaks. Dan pada akhir cerita terdapat penyesalan. Latar-latar tempat. Yang pertama, di dalam kelas. Bukti: habis panas-panasan upacara lalu disambut dengan pelajaran matematika yang luar biasa membosankan karena gurunya yang killer sekaligus jadul. Terdapat pada halaman 8. Yang kedua, di kantin. Bukti: Apipah berteriak melengking sehingga menggema di seluruh koridor kantin. Terdapat pada halaman 19. Yang ketiga, di help depan sekolah. Bukti: cewek nunggu di depan halte sendirian berbahaya, ujar Nathan. Lalu duduk di sebelahnya terhalang 2 jengkal. Terdapat pada halaman 95. Yang keempat, di ruang UKS. Bukti: Nathan meletakkan Salma di ranjang UKS. Terdapat pada halaman 108. Yang kelima, ruang OSIS. Bukti: Salma mengetuk pintu dengan sopan dan membuat beberapa pengurus OSIS menoleh kepadanya. Terdapat pada halaman 112. Yang keenam, di kamar Salma. Bukti: Salma akhir-akhir ini mengalami insomnia. Terdapat pada halaman 125. Yang ketujuh, di toko buku. Bukti: tanpa diduga cowok itu mengikuti Salma masuk ke toko buku. Terdapat pada halaman 145. Diduga cowok itu mengikuti Salma masuk ke toko buku. Terdapat pada halaman 145. Yang kedelapan, di taman. Bukti: Salma dan Nathan duduk di depan taman sebuah apartemen besar. Terdapat pada halaman 325. Yang kesembilan, di rumah sakit. Yang kesembilan, di rumah sakit. Bukti: malam harinya Nathan kembali berada di rumah sakit. Terdapat pada halaman 342. Yang kesepuluh, bandara. Bukti: bandara kali ini padat. Nathan bersama nenek, kakek, dan sepupu perempuannya. Terdapat pada halaman 372. Latar waktu ada pagi, siang, sore, malam. Latar suasana: yang pertama ketakutan dan bingung, yang kedua tegang, yang ketiga penyesalan, yang keempat kesedihan dan kehilangan, yang kelima berduka, yang keenam kecewa, yang ketujuh bahagia. Sudut pandang: menggunakan sudut pandang orang ketiga. Alasannya karena di dalam novel tersebut penulis sudah mengetahui seluruh jalan cerita dan menceritakan karakter masing-masing tokoh secara mendalam. Penokohan: Nathan berandalan, tidak sopan, menghargai wanita, dan bertanggung jawab. Salma rajin, santun, jujur. Meisha pengertian. Apipah cerewet. Jaya malas atau usil. Ucup kutu buku. Amanat: yang pertama, meskipun kita mempunyai masa lalu, jangan jadikan kesalahan tersebut sebagai penghalang kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, menghargai perasaan orang lain. Yang ketiga, jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Keterlambatan seorang gadis mengikuti upacara pertamanya di sekolah baru, yaitu Salma. Bertemu dengan seorang laki-laki yang membantunya menyelusup gerbang samping. Lelaki itu bernama Nathan. Nathan yang sering menjadi bahan gosip murid-murid satu sekolah. Seperti apa hidup kita ke depannya? Tidak ada yang tahu seperti apa nantinya kita.
Begitu juga dengan kehidupan Salma yang berubah drastis ketika pindah ke sekolah baru, yaitu sekolah SMA Garuda. Teman-temannya tidak sealim seperti di sekolah lamanya. Beberapa dari mereka memiliki sifat berbagai tukang rusuh dan senang berantem, termasuk Nathan. Kalau menurut Nathan, terlambat sekolah adalah hal biasa baginya. Ternyata jauh berbeda. Situasi itu dihadapi oleh wanita manis yang membuatnya berubah menjadi lelaki yang penuh perasaan. Nathan baru sadar bahwa jatuh cinta kepada Salma. Awalnya ia begitu menikmati pengejaran cintanya. Tak hanya cinta yang memberi warna dalam kehidupan Nathan, tetapi ada juga masalah yang besar yang sudah lama dia hadapi, yaitu masalah keluarga yang sangat berat hingga Nathan merasa berat untuk menanggungnya, kehilangan orang yang dia sayanginya, dan merasa ditinggalkan oleh ayahnya, dan masih banyak lagi masalah yang ada di otak Nathan.